Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di kelas E1. Akan membahas materi tentang sistem pertidaksamaan dua variabel untuk pertemuan yang kedua. Kelas E1 hari ini kita membahas materi tentang pertidaksamaan dua variabel untuk pertemuan kedua. Untuk lebih semangat ya Nana ya. Kita mulai dengan Andi Cos. Semua cinta. Baik. Kita mulai pembelajaran. Agak nggak jelas sedikit ya. Ya, kita udah masuk pelajaran anak-anak ya. Di kelas E lagi. Ya, ayo di kelas E. Semangat ya anak-anak ya. Ini kalian semangat apa enggak ini? Semangat. Baik. Ayo. Anak-anak, kita akan membahas materi tentang ini pertemuan kedua dari sistem sistem pertidaksamaan. Nah, ini dua variabel untuk pertemuan yang ke beberapa anak? Dua. Ya. Nah, yang kita bahas nanti adalah linear kuadrat sama kuadrat. Nah, sekarang kita akan bahas yang linear kuadrat dulu. Nah, kuadrat. Gitu ya anak-anak ya. Linear kuadrat. Nah, langsung ke contoh soal. Perhatikan contohnya. Nah, ini. Jadi, kalau ada kata-kata sistem, ini anak-anak ya, berarti lebih dari satu pertidaksamaan ya. Ada dua pertidaksamaan atau bisa lebih juga. Tetapi yang kita bahas nanti cukup dua pertidaksamaan saja ya, biar nggak terlalu pusing kalian ya. Jadi dua saja ya, nggak apa-apa atau mau tiga anak? Ya, dua saja. Nah ini, nah di sana dibilangi linear kuadrat. Nah linear kuadrat. Linear, kalau linear itu pangkat berapa Nana? Ada yang tahu? Linear, ada kuadrat. Kalau kuadrat pangkat berapa kalau kuadrat? 2. Kalau linear pangkat 1. Pintar ya. Nah, linear ini contoh linear ya. Pangkat 1. Baik, kita akan mengerjakan. Kita gambar dulu yang linear ya Nana ya. Linear. Kalau menggambar pertidaksamaan, langkah pertama itu dibuat apa dulu ini? Persamaan dulu seperti ini. Jelas nggak anak-anak sampai sini? Jelas. Nah, kalau linear ini kan linear ya. Gambarnya nanti berupa apa? Garis atau parabola? Garis. Kayak gini, garis ini ya. Garis. Kalau gambar garis butuh berapa titik anak-anak? 2 titik. Nah, buat titik yang gampang aja ya, yang gampang saja misalkan X-nya berapa misalkan? 0, pinter. X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? X-nya diganti 0 ya di sini ya. 4 kali 0. Berapa 4 kali 0? 0. 0 kurangi 2. Min 2. Jadi Y-nya min 2. Ngerti nggak sampai sini, Nana? Nah, sekarang gantian. Yang 0 apanya sekarang? Y-nya yang 0. Gitu ya. Kalau Y-nya 0, maka di sini 0 ya, Nana ya. 0. Maka X-nya nanti berapa X-nya? Setengah, pinter. Ngerti nggak sampai sini? Jadi 0 sama dengan 4x min 2. Min 2 aja kan nanti pindah ruas ya. 2 sama dengan 4x. Berarti x-nya itu 2 per 4 gitu. 2 per 4 itu setengah. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, setelah ini kita buat garis bilangannya ya. Ada koordinat kartesiusnya. Ayo anak, kita buat koordinat kartesiusnya. Seperti ini koordinat kartesiusnya. Ya, gini. Oh, ini gantian yang nampang ya. Nah, gantian yang ini. Adrian jadi kelihatan Adrian ya.
Jadi ini Adrian Danang jadi tampil ya di TV. Nah, anak-anak, ayo anak-anak, kita buat gambarnya 0,-2. 0,-2 itu letaknya di mana? 0,-2 itu di bawah sini, di bawah atau di sini? Di sini aja ya. -2 sini. Sini aja ya. -2. Kemudian setelah koma 0 katakanlah dia di sini. Nah, ini setengah ya. Kita buat garisnya hati-hati. Ini garisnya nanti bagaimana anak-anak? Garisnya nanti lurus. Oh, putus-putus. Kenapa kok putus-putus anak-anak? Nah, kenapa? Karena tidak ada sama dengannya. Jelas nggak sampai sini? Pasti banyak yang lupa ini ya. Banyak yang lupa. Walaupun kalian nanti melihat kembali, mengulang kembali rekamannya, itu nggak lupa lagi gitu loh, lupa lagi. Gitu lagi ya. Rekam lagi. Gitu lagi ya. Nah, sekarang karena ini pertidaksamaan, yang diinginkan kan berupa daerah ya, anak-anak ya. Nah, supaya tahu yang diinginkan itu daerah sebelah kiri atau sebelah kanannya garis, caranya gimana caranya? Melakukan apa? Uji titik, gitu ya. Uji titik. Siap uji titik anak-anak? Siap. Uji titik. Nah, kalian uji cari titik yang gampang anak-anak untuk diuji. Misalkan berapa? 0,0. Kebetulan 0,0 itu kan di sebelah sini anak-anak ya. Dia nanti akan mewakili daerah sebelah kiri, gitu ya, mewakili ini. Ayo anak-anak kita uji 0,0. 0,0 ini dimasukkan ke mana ini? Y lebih dari 4X min 2. Gitu ya anak-anak ya. Y-nya diganti 0. Jadinya 0 lebih dari 0 kurangi 2 min 2 ya. Min 2. Benar apa salah anak ini? Benar apa salah? Benar. Maka daerah sebelah kiri ini adalah daerah yang benar. Nah, karena dia daerah yang benar, saya biasanya mengarsir yang salah atau yang benar? Salah. Karena ini daerah yang benar anak-anak ya. Saya akan arsir yang salah. Ya, di sini yang salah. Jelas sampai sini? Jelas. Baiklah. Kalau sudah jelas. Nah, sekarang kita ke berikutnya anak-anak. Yuk ke berikutnya. Gambar yang mana yang belum? Nah, ini. Y lebih dari, sorry. Dibuat apa ini? Dibuat sama dengan dulu ya. Dibuat sama dengan 8x kuadrat min 8x min 2 gitu ya. Anak-anak, kalau seperti ini kuadrat, dia nanti berupa apa dia nanti? Parabola menghadap kemana? Dia nanti parabolanya atas atau menghadap ke bawah? Kenapa dia menghadap ke atas anak-anak? Alasannya kenapa? Karena A-nya plus. Pintar, yang di rumah juga pintar nih. Siapa yang jawab ini yang di rumah tadi? Siapa ya? Kayak pernah dengar suaranya ya. Padahal lupa saya. Ini dia menghadap ke atas karena A-nya itu kan 8 ya anak-anak ya. 8 ini positif ya. Kalau A-nya positif dia menghadap ke atas kayak gini. Kalau A-nya negatif dia menghadap kemana? Ke bawah. Baik, sekarang mencari apa lagi sekarang? Titik potong dengan sumbu Y, gitu ya. Itu gampang anak kalau menjadi titik potong sumbu Y itu ada yang tahu rumusnya? 0, C. Pintar, 0, C ya. Nah, sama dengan 0, C-nya berapa anak C-nya? Min 2 C. Mudah banget. Lalu kita mencari titik potong dengan sumbu apa? Sorry. Nanti dulu ini. Urutannya yang saya berikan itu mencari apa? Titik puncak. Ya. Titik puncak. Maaf ya Nana ya. Titik puncak rumusnya gimana? Panjang banget ya rumusnya ini ya. Min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Gitu anak-anak? Ya. Cuman nanti rumus yang panjang ini bisa disiasati ya Nana ya nanti ya. Nah, seperti di minggu lalu juga saya jelaskan ya di video saya
yang minggu lalu ya. Baiklah anak-anak, ayo kita cari dulu min B per 2A. Min B-nya berapa B-nya? Min 8 per 2 kali A-nya berapa? 8. Nilainya berapa ini anak-anak? Setengah ya? Setengah. Sekarang kita akan mencari B kuadrat min 4AC per min 4A. Tadi saya bilang ini bisa disiasati nih. Caranya gimana caranya? Setengah itu dimasukkan ke persamaannya. Sehingga kita dapat Y sama dengan 8 kali. Kali berapa anak? Setengah. Padahal seperempat ya. Ya setengah dikuadratkan ya seperempat. Kemudian dikurangi 8 kali. Setengah min 2. Begitu anak-anak? Ini 2 dikurangi 4. Itu min 2. Min 2, min 2, min 4. Jelas sampai sini? Sehingga titiknya kita dapat berapa ini? Titiknya adalah setengah koma min 4. Jelas nggak anak-anak sampai sini? Jelas. Baik. Ayo anak-anak, setengah koma min 4 itu di mana? Setengahnya di sini. Min 4-nya bawah ya anak-anak ya. Bawah min 4. Berarti setengah koma min 4 itu letaknya adalah di sini. Nah, di sini. Jelas sampai sini? Jelas ya? Jelas banget. Nah, sekarang ini kita buat parabolanya. Tadi oh iya, yang ini belum kita aneh ini. Yang tadi 0,C 0, min 2. 0, min 2 kan di sini. Kemudian setengah koma min 4 kan di sini. Gitu kan ya. Nanti parabolanya bagaimana? Parabolanya jadi ini dibuat parabola. Ingat ini titik puncak anak setengah koma min 4. Jadi kalau melalui ini dia harus balik ya, harus mantul dia itu ya. Nah, oh ya putus-putus gak nanti gambarnya? Enggak. Kenapa enggak putus-putus? Karena ada sama dengannya gitu ya. Jadi ya nggak perlu putus-putus. Lalu kita buat parabolanya. Sebetulnya supaya lebih bagus itu kamu cari titik potong dengan sumbu X itu supaya bagus ya. Tetapi saya nggak coba cari ya. Ya carilah kalau ingin mencari anak-anak mantul kayak gini. Nah, gini ya. Ini parabolanya. Jelas anak-anak sampai sini? Jadi kalau kalian itu cari titik potong dengan sumbu X, jadi kamu tahu ini nilainya berapa, ini angkanya juga berapa, gitu anak-anak ya. Kalau dicari. Nah, ayo anak-anak kita lanjutkan. Setelah kita gambar parabolanya, maka kita mencari daerah ya anak-anak ya, daerahnya yang mana, yang di dalamnya parabola ataukah yang di luarnya parabola, supaya tahu yang di dalam parabola atau di luar parabola itu dengan melakukan apa? Uji titik. Ayo kita lakukan uji titik. Uji titik. Nah, gini. Angka berapa anak-anak yang boleh kita ujikan? Angka berapa yang diujikan? Mau pilih angka berapa? Gitu. Mau pilih titik yang mana? Yang gampang berapa koma berapa? 0,0 aja. Nah, boleh pilihan yang sangat bijaksana ini ya. Kalian kok tambah bijaksana ya setelah belajar matematika ini ya. Pilihan-pilihan kalian bijaksana. Ini nanti titiknya kan di sini 0,0. Berarti dia nanti mewakili daerah yang di dalamnya parabola gitu ya. Ayo 0,0 kita masukkan anak-anak, kita masukkan. Ayo kita masukkan ke Y lebih dari sama dengan 8x kuadrat min 8x min 2. Kita masukkan anak-anak, y diganti 0 ya. 0 lebih dari sama dengan x-nya diganti 0. 0 kurangi 0 kali 2 itu min 2. Benar atau benar anak-anak? Jadi gimana? Benar atau benar? Benar atau benar? 0 lebih besar dari min 2 itu benar atau benar? Benar. Benar. Padahal pilihannya benar atau benar. Masa bingung ya? Benar atau benar? Bingung. Apa yang harus dipikirkan gitu loh ya. Kalau benar atau salah itu kalian masih berpikir kan adalah dua hal. Ini benar atau benar gitu ya. Benar. Jadi berarti mewakili ini yang benar ini anak. Berarti yang salah di luar ini yang salah ya. Yang salah ini coba saya arsir ya. Yang salah ya. Yang salah coba saya arsir.
Nah, ini saya arsir. Arsirannya saya buat berbeda dengan arsirannya garis tadi. Lihat ini berbeda. Biar jelas saja, Nana. Nah, biar jelas saja. Nah, sekarang dari sistem ini daerah penyelesaiannya yang mana ya? Daerah penyelesaiannya itu adalah yang bersih ya. Di manakah dia yang bersih? Itu di sini. Nah, yang di sini itu daerah penyelesaiannya. Jelas anak-anak sampai sini? Ya. Jadi inilah anak-anak enaknya kalau kita mengarsir yang salah. Jadi daerah penyelesaian itu jelas kayak gini. Nah, kalau kalian mengarsir yang benar, gitu ya, yang benar, maka daerah penyelesaian nanti itu yang tumpuk-tumpuknya itu banyak, gitu loh. Jadi agak kadang seringkali bingung. Kalau misalkan kayak gini ya, tumpuk-tumpuknya banyak yang mana ya dilihat. Oh, yang ini gitu, yang banyak itu gini. Ini penyelesaiannya gitu. Agak bingung ya, agak membingungkan. Baiklah, yang di rumah jelas penjelasan saya di rumah? Insya Allah jelas. Insya Allah jelas. Baiklah. Oh, ada namanya Ronaldo ya. Oh, Randu betul ya. Saya pikir ada Ronaldo di sini ya. Waduh, Adrian masih tenang ya. Kayaknya Adrian tuh tenang banget dan serius ya untuk belajar matematika. Emang begitu, Adrian? Ya, Pak. Oh, ya, bagus. Mantap, mantap caranya. Saya mau tanya. Aduh, ini siapa ini yang mau bertanya? Nabila, Pak. Untuk yang gambarnya Nabila Y sama Nabila Maila ini ya? Iya, Pak. Ya, Untuk baik. yang Y sama dengan 8 dikali 1/4 itu dapat dari mana ya, Pak? Y Untuk sama yang titik puncak yang Y. Oh, ini. Iya, Jadi, Pak. tadi kan min B per 2 kan ketemu setengah. Setengah itu kan hasil ini kan ya, nilai X-nya. Itu setengah itu nilai X-nya. Sedangkan B kuadrat min 4AC per min 4A itu sebetulnya kan Y-nya ini. Jadi Y-nya ini pasangannya X gitu loh. Kalau X-nya sudah ketemu setengah, maka mencari Y-nya bagaimana? Ya, X-nya setengah dimasukkan ke persamaannya ini gitu. X-nya ini diganti dengan setengah gitu. Setengah kuadrat kan 1/4 ya. Jadi 8 kali 1/4. Jadi ini dikurangi 8. Sudah jelas Nabila? Oh, sudah, Pak. Baik, terima Ya, kasih. Terima ya, kasih, Pak. ya, terima kasih pertanyaannya ya. Yang di kelas mau bertanya juga? Ada yang mau bertanya di kelas? Tidak ada? Tidak ada, baiklah. Ini bisa kita lanjut berikutnya, anak-anak? Bisakah? Bisa. Ya. Saya lihat dulu. Oh ya, iya. Bisa. Saya lanjut. Memaksa untuk dilanjutkan? Atau sudah cukup pelajarannya? Gimana? Lanjut apa sudah cukup, anak-anak? Lanjut. Ini kalian memaksa loh ya. Baiklah kalau kalian memaksa ya. Anak-anak, berikutnya kita akan bahas yang kuadrat gitu. Kalau tadi kan linear kuadrat ya, anak-anak ya. Sekarang adalah kuadrat. Intinya itu sama urutannya mengerjakan ya. Contoh, saya kasih contohnya. Nah gini. Yang kuadrat itu adalah Y kurang dari sama dengan min 4x kuadrat plus 8x. Saya ulang coba. 8x min 4x kuadrat. Kemudian Y lebih dari 3x kuadrat min 3. Seperti ini anak-anak. Baik, kita kerjakan ya anak-anak ya. Lihat anak-anak pekerjaan ini. Lihatlah anak-anak di sini Y sama dengan 8x min 4x kuadrat. Gambarnya nanti berupa apa ini gambarnya? Parabola. Baiklah, kalau kalian memaksa parabola ya.
Parabola menghadap kemana anak parabolanya? Ke Ke atas, atas, Pak. padahal ke bawah. Kenapa kok menghadap ke bawah? Karena pintar, karena hanya negatif 4 itu ya negatif ya. Jadi dia menghadap ke bawah. Jadi terima kasih ya menjawab salah ya. Saya jadi merasa berarti gitu loh mengajar di sini. Jadi saya tuh kayak, oh ini saya benarkan, kesempatan saya untuk membenarkan gitu. Kalau kalian udah bisa semuanya ya jawab betul terus gitu. Aduh saya jadi merasa tidak berarti anak-anak ngajar sama ke kalian ini ya. Jadi tidak berguna saya ya. Nah, Berarti saya berarti ya, Pak. sangat berarti. Waduh. Siapa tadi nih yang bilang itu? Siapa? Saya, Pak. Saya itu siapa? Putri. Putri. Mana sih wajahnya Putri? Putri. Putri itu berarti perempuan. Oh. Yang mana sih Putri? Nggak ada yang kelihatan ini. Tadi di atas. Coba sih mana? Putri, munculkan pesonamu. Putri itu puput ini ya? Oh gitu. Oke, Pak. Maaf ya. Maaf, salam kenal ya. Oke, Pak. Salam. Baiklah kita lanjutkan anak-anak, kita lanjutkan. Bisa kita lanjutkan? Ini kita akan mencari titik potong dengan sumbu apa? Titik potong sumbu Y, gitu ya. Mudah banget. Tadi ada rumusnya tadi 0, C, gitu ya. Berarti 0, berapa anak-anak? C-nya berapa di sini? C-nya? Berapa C-nya? Kalau diam itu kayaknya identik dengan 0 gitu ya. Kalau diam itu ya. Oh ya. Kalian cukup memberi tanda ya. Saya sudah bisa menangkap kayaknya ya. Jadi 0,0 ya jadinya ya. Ini ngerti nggak sih anak-anak? Ngerti nggak sih? Saya kok ngerti ya? Ngerti ya baik. Titik puncak sekarang. Titik puncak. Anak-anak, titik puncak. Oh ini mulai kayaknya sinyalnya nggak enak nih sinyalnya ya. Kalau titik ini biasanya titik puncak ini. Itu jelek banget sih soalnya ya. Titik puncak. Nah udah normal nih. Titik puncak, rumusnya tadi gimana titik puncak? Min V per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini ya. Anak-anak, min B per 2A-nya saya singkat cerita aja ya Nana ya. Boleh saya singkat cerita aja nih. Ini adalah 1. Ini mencari ini gampang ya. 1 dimasukkan aja. 8 kurangi 4 jadinya 4. Jelas anak-anak sampai sini? Jelas. Baiklah kalau kalian memaksa jelas anak-anak. Sekarang ini kita gambarkan. Ayo kita gambar. Anak kita gambar. Seperti ini. Seperti ini. Nah, 0,0. 0,0 itu ada di manakah? Jadi 0,0 itu ada di mana anak? Di tengah sini. Ini ya. Kemudian 1,4. 1 di sini. 4. 2, 4 di sini. Berarti 1,4 itu adalah di sini. Nah, jelas sampai sini anak-anak? Nah, sekarang ini 1,4 ya. Ini kalau kita buat parabola, ingat 1,4 ini adalah titik puncak ya, titik puncak. Sehingga kalau kita gambar kira-kira akan seperti ini. Ini putus-putus kan anak? Enggak, pinter banget ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Oh iya, ini penting ini anak-anak ya. Coba kalian pakai intuisi kalian ya. Ini 1, berarti di sini kira-kira angkanya berapa anak-anak ini? 2. Kenapa kok kamu bisa menyebut 2? Oh, kira-kira. Ya. Kira-kira ya. Oh, baik gini anak-anak. Jadi ini kan jaraknya kan 1. Karena ini simetris.
maka jaraknya 1 juga ini, sehingga ini 2. Jelas anak-anak sampai sini? Yang di rumah, jelas nggak yang di rumah? Jelas, Pak. Jelas, Pak. baiklah. Jelas. Adrian, jelas Adrian? Jelas, Pak. Mantap ya. Nah, kita lakukan ini, mencari titik, sorry. Kita akan mencari daerahnya ya, di dalam atau di luar, dengan cara menggunakan apa, anak? Uji titik ya. Uji titik yang gampang ke berapa? Boleh nggak menguji 0,0? Pak. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa 0,0 tidak boleh? Karena dia berada di parabola ini gitu. Jadi kalau di parabola dia tidak mewakili daerah gitu ya, karena kita butuh yang di dalam dan di luar. Kalau tepat jadi berarti tidak mewakili gitu ya. Maka cari titik yang lain, berapa koma berapa misalkan ini gampang. Baiklah 1,0 di sini ya. Nah, ini sudah bisa mewakili ini anak-anak ya. Nah, nanti mewakili daerah yang di dalam. 1,0 ini sangat bijaksana ini pilihannya nih. Ya, dimasukkan ke Y kurang dari sama dengan 8X kuadrat, 8X min 4X kuadrat. Gitu ya. Dimasukkan, Y ganti 0 anak-anak. 0 kurang dari sama dengan 1 ya, 8 kurang 4. Benar apa benar anak-anak? Benar. Oh, nggak mikir nih kayaknya ya. Langsung benar gitu aja ya. Pilihannya cuma 1. Baik. Yuk kita gambar anak-anak. Ayo kita gambar. Berapa koma berapa? 0,0. Baik. Anak-anak, loh. Oh iya, uji titik ya. Ini tadi ya, benar. Di sini berarti daerah yang benar. Saya akan arsir yang salah gitu ya. Yang salah berarti di sini. Nah, gini. Nah, gini ya Nana ya. Sekarang kita gambar yang satunya lagi itu, yaitu apa yang kita gambarin nanti. Y lebih dari, kita buat sama dengan dulu ya. Sama dengan 3X kuadrat min 3. Ini nanti berbentuk apa anak-anak gambarnya? Parabola. Menghadap kemanakah parabola ini? Ke atas, padahal ke atas juga ya, ke atas. Karena A-nya kan 3 positif A-nya ya, berarti dia menghadap ke atas. Cari titik potong sumbu Y. Singkat cerita aja Nana, nanti 0, berapa? C-nya berapa C-nya? Min 3 gitu ya. Lalu min 3 betul ya. Titik puncak anak-anak, saya singkat cerita aja, rumusnya ngikutin tadi ya. 0, min 3. Sehingga ini kalau kita gambar 0, min 3 itu kan di bawah sini anak-anak ya. Tuh 2, 3 di sini. Terus titik puncaknya di sini juga. Sebenarnya dari sini itu kita sudah bisa kira-kira karena dia menghadap ke atas ya. Itu gambarnya parabolanya kayak gini, kira-kira. Cuman kita jadi agak bingung karena berkaitan dengan gambar lain anak-anak. Artinya gini, apakah dia nanti seperti ini atau lebih lebar lagi? Kalau lebih lebar kan ke sana ya anak-anak ya. Nah itu yang kita nggak tahu. Makanya alangkah lebih bijaksana kalau ini kita cari titik potong dengan sumbu X-nya gitu. Maaf ya, kita coba cari ya titik potong dengan sumbu X ya. Bisa udah minta maaf ini anak-anak. Dimaafkan nggak ini anak-anak? Baiklah, titik potong sumbu apa? Kalau titik potong dengan sumbu X itu ya 0 apa ya? Y-nya 0. Kita masukkan ke sini. 0 sama dengan 3X kuadrat min 3. Bisa dikecilkan ini anak-anak? Bisa. Ini anak-anak ngecilkannya ya. Gimana? Oh gitu. Ini kalau dikecilkan nggak gini berarti ya? Nggak, maaf. Disederhanakan maksudnya ya. Jadi 0 sama dengan X kuadrat min 1. X plus 1. X min 1.
X-nya -1 atau X-nya 1. Jelas nggak anak-anak sampai sini? Nanti kalau menghitung-hitung cepat seperti saya gini ya nanti ya. Ya. Sehingga titiknya adalah -1,0 karena y-nya kan 0 ya, sama 1,0. Sehingga di sini -1,0 berarti di sini anak-anak 1,0 di sini. Sehingga parabolanya jadi bagus ini. Oh, gini. Ada yang tangannya sudah mencoba menggambar ya. Oh, gitu. Gini. Nah, baik. Jelas anak-anak sampai sini? Nah, kita akan mencari daerahnya itu yang mana? Dengan cara apa? Uji titik. Angka berapa yang mudah kita uji anak-anak? 0,0 boleh nggak? Boleh, karena dia tidak dilalui oleh parabola yang kita uji ya anak-anak ya. 0,0. Ayo kita masukkan. Ini kita satu soal ini aja terus selesai ya. Saya kasih soal untuk yang bisa kerjakan dikirim ke WA gitu ya. 0 lebih dari -3 benar atau salah anak? Baca ini aja nak supaya ini cepat ya. Jadi benar gitu ya. Nah, anak-anak ya, yang benar berarti yang salah saya arsir, anak. Saya buat arah yang berbeda dan warna yang berbeda ya. Maka daerah penyelesaiannya yang mana anak-anak? Daerah penyelesaiannya yang ini, yang bersih ini. Jelas sampai sini? Jelas. Baik. Ini anak-anak. Ya baiklah, jelas banget. Ya, nanti ada soal yang kalian kirim ke WA nanti ya. Soalnya saya taruh di WA. 1 atau 2 anak nanti share hasilnya yang sudah selesai di WA biar dikomentari sama teman lainnya gitu ya. Ada 2 soal saja. 1 anak 1 aja ya, enggak usah dua-duanya gitu. Dan cukup sedikit aja ya, enggak usah semuanya mengumpulkan ya. Nanti ya saya cepat penuh jadinya nanti oleh gambar-gambar kalian yang sama aja ya. Baiklah anak-anak. Pembelajaran hari ini kayaknya sudah selesai anak-anak ya. Terima kasih perhatiannya sekali lagi. Mungkin butuh penyemangat lagi anak-anak. Siap? Penyemangat sekali lagi anak-anak ya. Siap anak-anak? Ya. Siap di sini ya. Sebentar. Yang di rumah ya di rumah saja ya, tidak usah ke sini. Yang di rumah silakan dinyalakan yang di rumah ya. Yang di rumah ayo silakan dinyalakan. Semua madhab ke sini, yang di sekolah juga. Nah gini biar kelihatan ya. Siap yang di rumah? Ramadan Puput, nyalakan, tunjukkan ke dirimu. Satrio, tunjukkan kalian. Firman, Gusti Ayu, Satrio, gitu ya. Nah, siap ya semuanya ya. Yang keras ya, on mic-nya dinyalakan biar langsung keras ya. Siap yang di sini? Siap. Baik. Siap. Oh, sudah nyala anak dari tadi ya ternyata ya. Sudah nyala. Baiklah. Kelas S1 supaya lebih semangat. Andi Cos. Semua cinta. Cinta.